Coba Anda bayangkan sebentar. Anda lagi jalan di tengah kota, atau mungkin lagi hiking di gunung. Terus Anda buka aplikasi Kompas di ponsel untuk cari arah. Rutinitas yang sangat biasa kan? Iya, betul, rutinitas biasa. Tapi tiba-tiba jarum yang harusnya nunjuk ke arah utara itu, berputar tajam dan malah menunjuk lurus ke Antartika di selatan. Terdengar kayak premis film fiksi ilmiah bertema kiamat ya? Nah, itu dia. Pasti Anda mikirnya ini fiksi. Tapi yang mau kita bahas di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini tuh sama sekali bukan fiksi. Ini fakta geologis yang sangat nyata. Dan yang terpenting, ini sedang berlangsung sekarang. Tepat. Jadi, hari ini kita punya misi khusus. Kita udah mengumpulkan setumpuk sumber ilmiah, mulai dari jurnal geofisika, data pemantauan satelit terbaru, sampai jurnal biologi kelautan. Semuanya untuk membedah anatomi dari satu fenomena masif yang kita sebut pembalikan geomagnetik. Mana perisai planet Anda ini bekerja, apa pemicu rahasianya, jauh di pusat bumi sana, dan kita mau pisahin mana yang cuma mitos kiamat internet? Dan mana ancaman yang benar-benar nyata? Iya, ancaman nyata terutama buat infrastruktur teknologi listrik dan komunikasi yang menopang peradaban Anda sehari-hari. Untuk ngasih konteks awal ke Anda, dari tumpukan data yang kita punya, kita harus sadar kalau perisai magnetik yang melindungi kita dari radiasi kosmik ini sifatnya nggak statis. Nggak seperti cangkang keras gitu ya. Nggak sama sekali. Pemantauan beberapa dekade terakhir nunjukin kalau perisai kita ini lagi mengalami fase pelemahan yang lumayan drastis. Pergerakannya anomali banget kalau dibandingin sama rata-rata historisnya. Jadi apa yang selama ini kita sebut utara dan selatan di Kompas itu sebenarnya cuma Status quo sementara. Cuma kebetulan aja di zaman kita hidup, arahnya lagi ke situ. Oke, mari kita urai masalah ini langsung dari sumber utamanya. Kalau dari jurnal-jurnal yang kita kumpulkan, kita harus lihat jauh ke bawah telapak kaki kita. Ke inti bumi. Iya, ada yang namanya teori geodinamo. Dan ini semuanya berawal dari cairan. Bayangin kayak air mendidih di atas kompor. Tapi airnya ini adalah lautan logam cair ya? Nah, iya, lautan besi dan nikel cair di inti luar bumi. Jaraknya sekitar 2.900 km ke bawah sana. Suhunya kan gila banget, bisa lebih dari 5.000 derajat Celcius. Panasnya sebanding sama permukaan matahari loh itu. Betul, dan karena ada perbedaan suhu yang ekstrim antara inti dalam dan mantel di atasnya, logam cair ini bergejolak. Bergerak naik, mendingin lalu turun lagi karena konveksi termal. Ditambah lagi planet kita kan berputar, berotasi pada sumbunya. Ini yang bikin menarik. Gaya Coriolis dari rotasi bumi itu melintir aliran logam cair tadi jadi bentuk kolom-kolom spiral raksasa. Dan pergerakan massa logam raksasa inilah yang secara konstan menghasilkan arus listrik dan menciptakan medan magnet. Tepat. Arus listrik ini yang pada akhirnya menyatukan medan-medan magnet kecil jadi satu dipol magnetik raksasa yang kita pakai buat navigasi tadi. Tapi gini, sistem geodinamo ini punya jangkar rahasia supaya dia nggak terlalu liar. Jangkar penstabil ya, inti dalam bumi. Iya, inti dalam itu wujudnya padat banget karena tekanannya ekstrim, meskipun suhunya sama-sama panas. Dalam fisika geomagnetik ada yang namanya difusi magnetik. Seberapa cepat medan magnet bisa berubah di dalam suatu material kan? Betul sekali. Di cairan logam di inti luar tadi, perubahan magnetik cuma butuh waktu sekitar 500 tahun. Lumayan cepat dalam skala geologis. Tapi untuk meresak dan mengubah inti dalam yang padat itu butuh sekitar 5.000 tahun. Wah, bedanya 10 kali lipat. Makanya inti dalam ini fungsinya nyimpen semacam memori orientasi magnetik yang lama. Dia menahan supaya medan magnet kita nggak bolak-balik berbalik arah setiap beberapa abad. Jadi pengereman alami ya. Ini masuk akal banget. Dan ngejawab pertanyaan di riset kita, kenapa pembalikan kutub itu bukan kayak orang neken saklar lampu. Oh, bukan sama sekali. Nggak mungkin hari ini di Arktik terus besok pindah ke Antartika. Dari catatan sedimen yang kita baca, fasenya itu sangat lambat dan luar biasa kacau. Fase ini sering disebut the messy middle. Transisi yang kacau. Bisa memakan waktu ribuan bahkan puluhan ribu tahun loh. Nah, di masa transisi ini, kekuatan medan dipol utama yang rapi tadi itu anjlok drastis. Kadang sisa kurang dari 20%. Dan saat dipol utamanya melemah, medan magnet sekunder yang berantakan mulai ambil alih. Yang komponen quadruple sama octupole itu ya? Iya.
Artinya apa? Di fase kacau ini permukaan bumi nggak cuma punya satu utara dan satu selatan. Kutubnya pecah jadi banyak ya? Betul, akan bermunculan banyak kutub magnet secara acak di berbagai garis lintang. Bahkan bisa muncul di ekuator. Bayangin kompas Anda bakal benar-benar nggak berguna. Jarumnya bakal bingung mau nunjuk kemana. Betul, dan dari batuan purba kita tahu ada dua jenis peristiwa kayak gini. Yang pertama itu pembalikan penuh, kayak peristiwa Brunes Matuyama 780.000 tahun lalu. Itu kutubnya benar-benar bertukar posisi secara permanen kan? Permanen dalam jangka waktu lama ya. Terus yang kedua ada yang namanya ekskursi geomagnetik. Pembalikan yang gagal. Upaya pembalikan yang dibatalkan oleh sistemnya sendiri. Di literatur kita, contoh yang paling jelas itu peristiwa Lashams, sekitar 41.000 tahun yang lalu. Iya, data dari isotop radioaktif di inti es nunjukin hal itu. Di peristiwa Lashams, kekuatan medan magnet kita anjlok parah banget sampai tinggal 5 atau 10% aja dari kekuatan sekarang. Dan kutubnya sempat benar-benar terbalik. Tapi lucunya, kondisi terbalik itu cuma bertahan sekitar 440 tahun, sebelum akhirnya balik lagi ke arah semula. Singkat banget kalau buat ukuran umur bumi. Nah ini yang bawa kita ke pertanyaan paling bikin penasaran pendengar. Apa sih yang sebenarnya jadi pemicu kekacauan ini? Ini area yang sayangnya penuh dengan misinformasi di internet. Banget. Kita nemu banyak klaim aneh, kayak di buku Pseudoscience di Adam and Eve Story itu. Mereka bilang ini gara-gara tabrakan meteor atau pergeseran kerak bumi yang bikin tsunami global. Fisika modern menolak keras klaim semacam itu. Nggak ada hubungannya sama benda jatuh dari luar angkasa ya. Nggak ada. Pembalikan magnetik itu murni fenomena fluida elektromagnetik. Nggak butuh gaya dari luar buat mindahin lempeng tektonik yang super berat itu. Yang bikin saya takjub dari catatan riset ini adalah pembuktian lewat simulasi superkomputer. Oh, simulasi Glasmayer dan Roberts tahun 90-an itu ya? Iya, mereka pakai superkomputer Crazy 90 buat memodelkan inti bumi. Mereka cuma masukin rumus dinamika fluida dan elektromagnetik aja. Nggak ada variabel memicu dari luar sama sekali kan? Nggak ada. Terus mereka biarin simulasinya jalan ribuan tahun waktu virtual. Dan hasilnya sistem geodinamo itu melemah, jadi kacau, dan berbalik arah dengan sendirinya. Itu ngebuktiin kalau pembalikan ini sifatnya sangat spontan. Ini proses natural dari sistem keotik di dalam bumi. Tapi, tunggu dulu. Di sumber yang kita gali ada juga faktor dari struktur dalam bumi yang bikin proses ini makin menarik. Bagian batas antara inti dan mantel. Core Mantle Boundary atau CMB. Iya. Ternyata bagian bawah mantel bumi kita itu bentuknya nggak rata pendinginannya. Ada gumpalan raksasa yang disebut LLSVP. Large Low Shear Velocity Provinces. Tepat, posisinya tuh persis di bawah benua Afrika sama Samudra Pasifik. Gumpalan batuan ini super panas dan bertindak kayak selimut isolasi. Selimut termal yang nahan panas dari inti bumi ya? Betul. Jadi karena panasnya ketahan, konveksi logam cair di bawah area itu jadi terganggu. Alirannya melemah dan jadi sangat turbulent. Nah, turbulensi ini yang mengganggu garis medan magnet lokal. Dia ngebengkokin garis magnetnya sampai berbalik arah ngelawan medan global bumi. Fenomena ini disebut reverse flux patches. Area di mana gaya magnet masuk ke arah yang salah. Dan kalau bercak-bercak anomali ini makin besar, mereka pelan-pelan bakal menggerogoti kekuatan dipol utama kita dari dalam. Masuk akal kan kenapa perisainya melemah? Sangat logis. Terus ini nyambung ke kekhawatiran terbesar yang mungkin Anda rasakan sekarang. Kalau pelindungnya anjlok sampai 5%, apakah kita semua di permukaan ini bakal mati terpanggang radiasi kosmik? Ini ketakutan nomor satu orang-orang kalau dengar isu ini. Kalau kita cek catatan fosil, jawabannya ternyata sangat melegakan. Sama sekali nggak ada kaitan antara pembalikan kutub dengan kepunahan massal. Nenek moyang kita, Neanderthal, hewan-hewan purba, mereka semua selamat ngelewatin peristiwa Lashams. Tanpa ada kepunahan gara-gara radiasi. Kenapa bisa gitu? Karena tameng utama biologi kita sebenarnya adalah atmosfer. Betul, atmosfer kita itu ibarat selimut beton. Menarik banget analoginya. Udara kita ini sangat padat buat partikel kosmik. Pas radiasi berenergi tinggi, nabrak molekul udara di atas, mereka pecah. Energinya habis sebelum nyentuh kulit kita. Berada di permukaan laut itu setara dengan berlindung di balik dinding beton setebal 4 meter kan? Atau 13 kaki. Jadi secara fisik kita aman. Tapi ada bagian di jurnal yang lumayan bikin mikir. Ada riset soal hypomagnetic field atau HMF. Kondisi di mana medan magnet dibikin nol sama sekali. Ya, nol mutlak. Pas sel manusia dan hewan uji coba ditaruh di kondisi nol magnet itu, sel mereka mulai stres. Stres oksidatif. Terjadi ketidakseimbangan RSOS di dalam selnya.
Betul, yang memicu penurunan kognitif, hewan lab jadi aneh perilakunya, bahkan pengeroposan tulang atau osteoporosis. Nah, disinilah misinformasi sering terjadi di media. Metodologi riset ini sering disalahartikan. Gimana tuh tepatnya? Riset HMF itu pakai ruangan khusus yang memblokir magnet sampai benar-benar nol mutlak. Di dunia nyata, geodinamo kita nggak akan pernah mati sampai nol. Bahkan di fase the messy middle yang paling hancur sekalipun, Pasti masih ada sisa sekitar 5-10% medan magnet. dan sisa segitu udah cukup buat jaga ritme biologi kita ya. Sangat cukup. Riset nol magnet tadi itu sebenarnya relevan buat astronot yang mau pergi jauh ke Mars. Oh, untuk deep space exploration. Iya, karena di luar angkasa dalam itu kan perlindungan magnetiknya benar-benar minim berbulan-bulan. Kalau di bumi kita aman. Paham. Terus gimana nasib hewan-hewan yang punya kompas alami di tubuhnya? Di literatur kita nemu data soal penyu laut yang lakuin tarian khusus buat mendeteksi lokasi bersarang pakai magnet bumi. Ikan salmon juga pakai itu buat balik ke sungai tempat mereka lahir. Belum lagi burung migran. Ini yang paling gila sih. Mereka punya protein di mata yang namanya kriptokrom. Protein yang memanfaatkan reaksi kuantum itu kan? Iya, pasangan radikal kuantum. Jadi burung tuh secara harfiah bisa ngelihat garis medan magnet ngelewatin mata mereka. Kalau kompas bumi pecah jadi banyak kutub secara acak, bukannya navigasi mereka bakal hancur total? Kalau prosesnya terjadi dalam satu malam, iya mereka bakal punah. Tapi kan ini butuh ribuan tahun. Skala waktunya memberi kesempatan berevolusi. Alam punya waktu sangat banyak buat beradaptasi. Dan yang terpenting, hewan migran itu nggak cuma mengandalkan satu sensor aja. Sistemnya redundan ya, berlapis-lapis. Pas magnet bumi melemah, burung dan penyu itu bakal pakai isyarat dari posisi matahari atau rasi bintang malam hari. Bahkan pakai peta aroma dan tenggara visual gunung atau sungai gitu ya. Tepat. Jadi secara biologis kiamat itu cuma mitos belaka. Biologi punya waktu ribuan tahun buat adaptasi. Tapi sayangnya, infrastruktur teknologi modern kita yang baru seumur jagung ini nggak punya kemewahan waktu itu. Dan ini adalah ancaman yang sebenarnya. Data modern nunjukin pelindung magnet kita udah turun sekitar 10-15% sejak era pengukurannya Gauss tahun 1830-an. Dan penurunannya terpusat di satu area spesifik, SAA atau South Atlantic Anomaly, anomali Atlantik Selatan. Ini area kritis yang ngebentang di atas Amerika Selatan sampai Samudra Atlantik kan? Di situ perisai magnetnya menukik tajam, nyaris nyentuh permukaan. Data satelit swarm dari Eropa nunjukin kalau area lemah ini sekarang ukurannya hampir setengah benua Eropa loh. Dan katanya mulai membelah jadi dua. Mulai terpecah jadi dua pusat yang sangat lemah. Dan anomali ini adalah mimpi buruk buat satelit kita. Bayangin kalau satelit miliaran dolar kayak teleskop Hubble atau stasiun luar angkasa internasional lewat area ini. Mereka tiba-tiba telanjang tanpa pelindung dari radiasi badai matahari. Langsung dibombardir hujan proton berenergi tinggi. Partikel ini bisa nembus sistem semikonduktor di komputer satelit dan memicu single event upsets atau SEU. Secara teknis, radiasinya menghantam chip memori dan ngubah data secara paksa. Yang tadinya kodenya 0, tiba-tiba jadi 1. Dan itu bikin komputernya mengirim perintah hantu atau phantom commands. Bisa tiba-tiba matiin navigasi atau ngerusak sensor optik secara permanen. Nggak cuma merusak hardware kalau kita lihat gambaran besarnya. Ada masalah hambatan atmosfer. Oh, ini soal gesekan udara itu ya? Satelit yang ada di orbit rendah bumi atau LEO. Satelitnya kayak ngerem mendadak karena nabrak lapisan udara yang lebih padat dari biasanya. Kehilangan momentum dan pelan-pelan ketarik jatuh ke bumi. Makanya, operator harus terus-terusan buang bahan bakar cadangan buat naikin orbitnya lagi. Umur operasional ribuan satelit komunikasi dan GPS Anda bakal berkurang drastis? Padahal itu tulang punggung sistem finansial dan sinkronisasi waktu dunia loh. Sangat rentan. Dan ancamannya nggak berhenti di luar angkasa. Di permukaan bumi juga ada bahaya. Ya, soal arus induksi geomagnetik atau GIC. Ini kejadiannya di jaringan listrik. Konsepnya sederhana, pakai hukum Faraday. Badai matahari nabrak perisai, fluktuasi magnetnya menciptakan arus listrik induksi. Arus DC searah yang frekuensinya rendah banget mengalir di kerak bumi. Dan arus nyasar ini selalu nyari jalur listrik terpanjang yang hambatannya paling kecil. Jaringan kabel transmisi listrik tegangan tinggi antar kota kita adalah target empuknya. Kabelnya panjang banget kan, miliaran meter? Terus arus DC ini masuk ke gardu induk, nembus inti transformator. Padahal transformator kita didesain buat ngolah arus bolak-balik atau AC bukan DC. Betul.
Ribuan ampere arus asing ini bikin transformator masuk ke kondisi saturasi setengah siklus. Panasnya langsung melonjak drastis ya. Suhu termalnya bisa langsung melelehkan kumparan tembaga raksasa di dalam trafo itu, sekaligus mendistorsi gelombang listrik di seluruh jaringan grid regional. Sistem otomatis bakal panik dan memutus aliran secara berantai. Kayak kasus pemadaman total di Quebec, Kanada, tahun 1989. Tapi kalau terjadi sekarang, skalanya bisa lintas benua dan butuh berminggu-minggu buat perbaikan alat beratnya. Kerugian ekonominya hitungan miliaran dolar dalam sehari. Nah, sebagai pendengar yang mungkin tinggal di wilayah ekuator seperti Indonesia, pastinya Anda bertanya-tanya. Katanya daerah Khatulistiwa lebih aman dari partikel kosmik dibanding kutub. Apa benar kita kebal? Secara teori klasik iya. Di Khatulistiwa, garis magnetnya itu sejajar sama tanah, melintang horizontal. Jadi partikel matahari itu memantul. Nggak kayak di kutub yang masuk lurus vertikal kayak corong. Tapi data pemantauan modern dari BMKG dan riset lainnya nunjukin kita tetap sangat rentan, terutama dari dampak sekundernya. Saat medan utamanya melemah secara global, lapisan ionosfer di atas Khatulistiwa itu jadi labil banget. Penuh dengan gelembung plasma yang bergejolak. Dan gelembung plasma ini mengacaukan sinyal radio frekuensi tinggi atau HF. Yang masih dipakai terus sama kapal laut dan pesawat perintis antar pulau. Distorsi ini juga merusak akurasi GPS presisi tinggi kayak RTK GPS. Padahal sekarang ini dipakai buat pertanian modern dan pemetaan bawah laut. Intinya nggak ada wilayah yang benar-benar kebal di era teknologi ini. Jadi dari semua jurnal dan data yang udah kita bedah dari tadi, apa sih kesimpulannya buat Anda? Bumi kita ini planet yang sangat dinamis. Sangat hidup. Pembalikan kutub itu siklus normal. Kiamat biologis gara-gara kutub terbalik itu fix cuma mitos fiksi ilmiah. Anda dan alam semesta punya cara untuk beradaptasi. Tapi peradaban elektronik yang kita bangun sangat rapuh. Rapuh banget. Mitigasi buat ngelindungin satelit dan gardu listrik dari badai matahari saat perisai kita melemah adalah PR besar ilmuwan sekarang. Menariknya, ada satu pergeseran cara pandang yang luar biasa di komunitas sains soal medan magnet ini. Sesuatu yang nggak kita sadari sebelumnya. Oh iya, penemuan terbaru dari interaksi fisika kuautan itu kan, bahwa kita bisa pakai medan magnet bumi yang labil ini sebagai pendeteksi tsunami pasif. Ini benar-benar pemanfaatan gaya Lorentz di skala planet. Gimana proses pastinya? Air laut itu kan asin, jadi dia konduktor listrik yang baik. Waktu gempa megathrust terjadi dan jutaan ton air laut bergerak jadi tsunami, Pergerakan massa air konduktif ini memotong garis medan magnet bumi di dasar laut. dan perpotongan itu seketika menghasilkan medan magnet induksi sekunder. Yang luar biasanya, sinyal magnetik sekunder ini menjalar dengan kecepatan cahaya. Jauh lebih cepat dari gelombang air tsunami-nya sendiri yang butuh berjam-jam nyapu lautan. Daripada kita cuma nungguin pelampung buoy mekanis di permukaan laut yang sering rusak atau telat ngasih sinyal, Kita pasang jaringan sensor magnetometer di dasar laut. Sensor ini menangkap kilatan anomali magnetik itu seketika. alarm peringatan dini instan yang tercipta dari interaksi sistem planet kita sendiri. Ini bisa menyelamatkan jutaan nyawa masyarakat pesisir, khususnya di kepulauan cincin api seperti Indonesia. Di balik ancamannya, bumi selalu nyediain alat buat kita bertahan hidup. Luar biasa. Sebuah pemikiran yang provokatif untuk Anda renungkan. Nanti pas Anda buka aplikasi Kompas di ponsel Anda untuk cari arah, ingatlah, ada lautan besi cair panas yang lagi berputar ribuan kilometer di bawah kaki Anda. Fenomena yang menentukan takdir dan bentuk peradaban kita. Itulah kesimpulan dari sesi pembedahan materi kita hari ini. Teruslah kritis membaca fenomena di sekitar Anda, dan sampai jumpa di penjelajahan sains kita yang berikutnya.